Hai, selamat datang di Me Up Movie. Aku Natias yang akan menemani kamu. Namun sebelum aku ceritakan filmnya, aku saranin kalian untuk siapkan camilan biar tambah seru dengerin ceritanya, oke? Baiklah, kita masuk aja ke filmnya. Ini dia filmnya. Selamat menonton. Di awal film diperlihatkan seorang wanita bernama Jessica sedang beres-beres angkut barang menggunakan box trailer mobil miliknya. 6 bulan setelah kematian suaminya, ia memutuskan pindah dari kota Portland untuk memulai hidup yang baru. Meski ditentang kedua orang tuanya, Jessica mantap dengan keputusannya. Di dalam perjalanan yang panjang, sepertinya Jessica memiliki firasat yang kurang baik yang membuat dia sering melamun. Setiap berhenti di lampu merah, Jessica selalu terdiam hingga diklakson oleh mobil di belakangnya. Di tengah perjalanan ada sebuah mobil hitam yang dikendarai seorang pria dengan laju yang sangat pelan hingga menghalangi jalannya. Berulang kali Jessica berusaha untuk menyalipnya, namun selalu gagal. Hingga pada saat Jessica mencoba menyalip lagi dan posisi Jessica sudah di jalur lawan, mobil itu malah melaju kencang seolah menghalangi Jessica untuk kembali ke jalurnya. Sampai terlihat di arah berlawanan ada sebuah truk yang melaju kencang, kemudian Jessica segera banting setir untuk menghindari truk yang nyaris menabraknya. Ketika Jessica melaju di depan, mobil itu malah mengejarnya, mengedipkan lampu dim, mengklakson berulang kali, membuat Jessica panik dan langsung menepi ke rest area di depan. Di rest area, ketika sedang mengisi bahan bakar, Jessica sambil teleponan nih sama kekasihnya. Tampaknya si pacar tidak mengetahui kepergian Jessica hari itu. Pacarnya pun sempat mengingatkan Jessica untuk memberikan kabar kepada ibunya yang terus mengkhawatirkan kondisi Jessica. Namun seketika dia terkejut melihat mobil hitam yang tadi menghalangi jalannya tiba-tiba muncul kembali. Why don't you call the home number? Save the money. Yeah, I guess. Karena perjalanannya masih jauh dan memakan waktu 4 hari, Jessica pun memilih beristirahat di sebuah motel. Ponselnya bergetar, telepon dari sang ibu, namun Jessica tidak menjawabnya. Jessica hanya menangis. Ketika Jessica sudah terlelap, mobil hitam itu pun tiba di parkiran motel. Paginya, Jessica bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba, pria pengendara mobil hitam itu menghampirinya dan mengetuk kaca mobil, membuatnya terkejut. Pria itu tiba-tiba mengajaknya berkenalan dan meminta maaf atas kejadian kemarin. Pria menyebalkan itu namanya Man. I apologize again. Jessica pun melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, ibu Jessica menghubunginya yang lagi-lagi diabaikan. Kemudian mobil hitam yang dikendarai Man mogok menghalangi jalan Jessica. Man memujuk Jessica untuk membantunya, tapi setengah memaksa, yang membuat Jessica tak nyaman. Di sini tampaknya Jessica sudah curiga. Lalu Jessica menolak, kemudian pergi meninggalkan pria itu. Me too. It'll just take a minute. Late for a meeting. I'm sorry. Saat sudah gelap, Jessica memutuskan untuk berhenti lagi sambil istirahat. Jessica menghubungi ibunya ketika sedang asik berbicara dengan ibunya. Lagi-lagi si Man ini datang dengan mobilnya, berhenti tepat di hadapan Jessica. Kemudian Jessica bergegas pergi dan melanjutkan perjalanannya. I was just trying to go to the bathroom and you almost hit me. Hey, Di tengah perjalanan yang gelap, Jessica melihat Man mengikutinya dari belakang. Karena merasa tak tenang, Jessica pun menghubungi 911. Namun ketika ditanya lokasinya, Jessica tak mengetahui di mana lokasinya sekarang. Lalu mobil Man mendahuluinya. Jessica pun lega dan pihak 911 menyarankan untuk menghubungi petugas sekitar agar Jessica bisa melaporkan situasinya. What's your location, ma'am? I'm in my car.
Kemudian kendaraan Jessica oleng yang membuat Jessica terpaksa berhenti. Ternyata ban trailer Jessica sobek. Ketika sedang memeriksa bannya, mobil Man datang. Jessica sempat berusaha melepaskan trailernya, tapi tampaknya sulit. Kemudian dia bergegas lari masuk ke dalam mobilnya. Sebelum sempat pergi, Man memecahkan kaca mobil Jessica lalu menyerang Jessica dengan kasar dan membiusnya. Jessica diculik dan disekap di sebuah rubana tengah hutan. Setelah sadar, Jessica terbangun di sebuah ruangan dengan cahaya matahari dari sebuah jendela kecil bertralis besi. Jessica mencoba mencari cara agar bisa keluar dari tempat itu. Dia berteriak-teriak. Jessica memohon supaya dirinya diampuni, namun Man tidak menghiraukannya. Malamnya, terdengar suara siulan dan jejak langkah Man yang mendekat. Dia masuk ke ruangan di mana tempat Jessica disekap dan membawa senter. Dengan kondisi ketakutan, Jessica diam di pojokan. Lalu bertanya apa yang Man inginkan darinya. Jika ingin uang, akan dia berikan dan berjanji tidak akan bicarakan kejadian ini kepada siapapun. Man tidak menjawab. I can get you money. Man malah menyuruh Jessica untuk melepaskan bajunya. Lalu Jessica minta dia ingin ke kamar mandi dulu. Man pun mengiyakan keinginan Jessica sambil tersenyum. Jessica pun melangkah perlahan lalu setengah berlari ke arah pintu. Namun Man mengejar dan memukul. Jessica pun tersungkur. Man menyeret rambut Jessica, mendekapnya, lalu membuka HP Jessica dan menunjukkan sebuah video Jessica dengan almarhum suaminya yang sedang seru bermain trik sulap kartu. Kemudian Man berkata, "Kalian so sweet, apa dia mengkhawatirkanmu?" Sambil merampas kalung Jessica. Lalu Jessica menjawab sambil nangis, "Dia meninggal bunuh diri menggunakan senjata." Man mengunci kembali ruangan itu. Need to use the bathroom first. Saat pagi tiba, Jessica mengintip dari lubang pintu dan menyadari kunci masih nempel di pintunya. Lalu ia membuka jaketnya untuk alas, dimasukkan ke bawah pintu agar ketika kunci terjatuh tepat pada jaketnya. Dia mencari cara, menggedor-gedor pintunya agar si kunci terjatuh, namun tidak berhasil. Lalu dia melihat sekeliling, dia melihat sebuah paku yang tertancap di dinding. Lalu dia berusaha mencabut paku itu menggunakan jaketnya dan kembali berusaha menyimpan jaketnya di bawah pintu, lalu mendorong kunci menggunakan paku. Jessica berhasil membuka pintunya. Ternyata Jessica disekap di basement rubana itu. Jessica melangkah perlahan, mengendap-endap, mencari pintu keluar. Namun tiba-tiba dari jendela terlihat Man datang, turun dari mobilnya, berjalan ke arah Jessica. Jessica berlari dan bersembunyi di balik sebuah pintu dekat pintu keluar. Badan Jessica gemetar. Sambil mengintip, Jessica terus perhatikan gerak-gerik Man. Man sempat menerima telepon dari istri dan anaknya. Setelah itu Man beranjak menuju ruangan Jessica disekap. Saat Man sudah jauh melangkah ke arah basement, Jessica berlari keluar dari rumah itu. Di belakang, Man mengejar Jessica. Terus mengejar. Tiba-tiba Jessica tersungkur. Kakinya tertancap ranting. Dicabutnya ranting itu dan kembali berlari. Sampai akhirnya Jessica bertemu dengan sungai yang sangat deras. Jessica terpojok, Man sudah ada di hadapannya dan Jessica memilih melompat ke sungai yang sangat deras. No, I know. Jessica menepi dengan kaki terluka. Dia menelusuri hutan ditemani sebuah ranting pohon. Samar-samar terdengar suara jejak kaki. Jessica sembunyi di balik pohon. Langkah itu semakin mendekat. Dan tiba-tiba dengan mata terpejam, Jessica mengayunkan ranting pohon yang dia pegang. Ternyata itu pria setengah baya yang sedang berburu bernama Robert. Jessica minta maaf atas tindakannya. Jessica sedikit menjelaskan bahwa dia dikejar seseorang yang akan membunuhnya. Hey, right where you are. Someone is trying to kill me. Jessica meminjam HP pria itu yang ternyata HP-nya mati. Melihat luka di kaki Jessica, pria itu mengajak ke mobilnya lalu memberikan sepatu milik istrinya. Kemudian mereka meninggalkan hutan itu. These are my wife. You're probably too big, but Some sandwiches in the backpack. Can you help yourself? Kill a sandwich.
Di perjalanan tiba-tiba ada pohon tumbang yang menghalangi jalan mereka. Dan tiba-tiba lagi Men datang dan mengaku Jessica adalah adiknya yang memiliki gangguan mental. Dengan alasan karena suami Jessica bunuh diri. Robert bingung mendengar itu. Lalu Robert meminta ponsel Men untuk menghubungi polisi dan membuktikan bahwa yang Men katakan adalah benar. Namun Men tak segan, dia malah menyerang Robert dan menembaknya. Melihat itu Jessica kemudian berlari. She says you kidnapped her. Oh, God, no. Excuse my sister. She's not feeling I'm well. not your sister, you. Here you go. What the? Hingga malam pun tiba. Di tengah suasana hujan deras, Jessica terus berjalan, bersembunyi di balik batu besar. Men dengan senjata dan senter di tangannya terus mencari Jessica sambil bersiul. Di pagi hari, Jessica bangun dari tidurnya dan melanjutkan berjalan kaki di tengah hutan. Kemudian dari kejauhan, Jessica melihat Men turun dari mobilnya untuk menguburkan Robert. Ketika Men sedang sibuk mengubur Robert, Jessica masuk ke mobil Men. Namun kunci mobilnya tidak ada. Kemudian dia menemukan ponsel milik Men dan mengambilnya. Melihat Men selesai dan menghampiri mobil, Jessica bergegas pindah ke jok belakang atau ke bagasi. Di tengah perjalanan, Jessica berusaha menghubungi 911 menggunakan ponsel Men. Dengan suara pelan, Jessica berusaha menyampaikan, tolong lacak lokasi handphone ini. Tapi entahlah 911 itu mendengar atau tidak suara Jessica. Tak lama, Men menyadari ponselnya hilang. Dia tiba-tiba menghentikan mobilnya. Dari arah belakang, Jessica menyerang Men menggunakan kunci roda. Men melaju kencang sambil menyerang Jessica dengan pisau. Namun Jessica menyerang tangan Men hingga pisaunya terlepas direbut Jessica dan menusukkan pisau itu. Terjadilah kecelakaan hingga mobil itu terbalik. Jessica berusaha keluar dari mobil, lalu menghubungi istri Men dari ponsel itu dan mengatakan bahwa suaminya telah membunuh Robert dan menculiknya. Namaku Jessica, jika aku menghilang berarti suamimu telah membunuhku, kata Jessica. Mendengar itu Catherine pun panik. Ponsel itu kemudian dilemparkan kepada Men dan mereka saling baku hantam yang berakhir dengan Jessica menusuk Men. My name is Jessica Swanson, and if this is the last time you hear from me, because your husband killed me, just like he killed a man named Robert. Kemudian film pun berakhir. Capek ya nonton film ini. Harusnya bukan Alone judulnya, tapi Berlari-lari. Setelah nonton film ini ada beberapa hal yang bisa kita petik. 1, nurutlah apa kata orang tua. 2, kalau orang tua tidak mengizinkan, kalau bisa jangan pergi deh. 3, jangan pernah berani bepergian sendiri, apalagi ke tempat yang sepi dan jauh dari mana-mana. Dan selalu berhati-hatilah kalau bepergian, mau sendirian atau dengan siapapun. Oke? Terima kasih sudah menonton. Aku pamit. Dah. With